Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang lalu kita telah membahas sedikit dari awal-awal surat Qaf. Sebuah surat yang mengandung sekian banyak nasihat. Sebuah surat yang banyak mengandung pelajaran yang bisa dipetik bagi orang-orang yang memang mau mengambil pelajaran dari ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat yang sama, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insan." Dan sungguh kamilah yang menciptakan manusia. Dan sungguh kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami lebih dekat kepada dirinya daripada urat lehernya sendiri. Yang dimaukan adalah para malaikatnya. Lebih dekat dengan seorang hamba meskipun daripada urat lehernya sendiri. Bagaimana mungkin yang seperti ini sifatnya akan terlewatkan darinya perbuatan-perbuatan kita? Ayat ini berisi ancaman dan nasihat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan juga berucap. Dikarenakan para malaikat lebih dekat dengan diri kita bahkan daripada urat leher kita sendiri. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Tatkala dua orang malaikat mencatat amalan-amalannya, siap untuk mencatat apapun yang akan ia lakukan di kanan dan di kirinya. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Mereka berdua duduk di sebelah kanan dan kiri seseorang. Yang kanan mencatat yang baik dan yang kiri mencatat yang jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan semua yang terucap oleh manusia akan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
Dan tidaklah hamba tadi mengucapkan satu ucapan pun, melainkan di kanan kirinya terdapat malaikat yang senantiasa mengawasi untuk langsung mencatat apapun yang ia ucapkan. Raqibun atid, yang akan senantiasa menghitung apapun yang kita ucapkan. Dalam ayat ini Allah mewanti-wanti kita untuk menjaga lisan kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan bahwasanya tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dengan ia menjaga lisannya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa dari kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik-baik saja, atau ia diam, sama sekali tidak berbicara. Hendaklah ia mengatakan yang baik atau ia diam. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW juga menasihatkan kepada kita bagaimana dampak sebuah ucapan yang tidak dipikirkan dengan matang-matang sebelum keluar. Kata Nabi SAW, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Sesungguhnya seseorang berbicara dan dia tidak memperdulikan apa yang keluar dari mulutnya. Dia menganggapnya sebagai ucapan yang biasa, yang tidak ada apa-apanya. Namun ternyata ucapan tersebut membuatnya terjerumus ke dalam neraka, membuatnya dicampakkan ke dalam neraka selama 70 tahun. Hanya dengan sebuah kata ternyata menjadi sebab seseorang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa nasihat kepada para sahabat, maka kemudian Nabi menawarkan, "Ala ukhbirukum bimilaki dzalika kullih?" Maukah kalian aku kabarkan dengan kunci dari itu semua? Qalu bala, maka mereka pun mengatakan, "Mau wahai Rasulullah." Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisanih, thumma qala kuffa 'alaika hadza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan lisannya, lidahnya, dan mengatakan, "Tahan olehmu yang satu ini. Jaga." Maka kemudian Mu'adz pun bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih." Apakah kami akan dihukum hanya dengan sebab apa-apa yang kami ucapkan? Faqala, maka Nabi pun menjawab, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Sungguh kasihan wahai ibumu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas alan nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, sungguh kasihan ibumu. Bukankah kebanyakan manusia dicampakkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka ataupun di atas hidung-hidung mereka, melainkan dengan sebab apa yang mereka panen, apa yang mereka tunai dari lisan-lisan mereka. Rawahu Tirmidzi. Dicampakkannya manusia hanyalah dengan sebab apa yang mereka panen, yang mereka tuai, dengan sebab dari lisan-lisan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang suatu perkara yang pasti mau tidak mau pasti akan kita rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Kata Allah Subhanahu wa taala, Waja'at sakratul maut, dan datanglah sakratul maut, yaitu kepayahan-kepayahan dan kesusahan-kesusahan yang akan didapatkan oleh seseorang tatkala ajalnya menjemputnya. Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun mulianya kita, bagaimanapun banyaknya harta kita, yang satu ini pasti dan pasti akan mendatangi setiap dari kita. Waja'at sakratul maut bil haq, dengan yang benar. Sungguh ini adalah perkara yang benar. Seseorang akan didatangi oleh sakratul maut. Zalika ma kunta minhu tahid, dan itulah yang dahulu kalian ketika di dunia senantiasa berusaha untuk lari daripadanya. Namun kalian tidak akan pernah bisa. Dalam hadis Aisyah, ia menceritakan bagaimana detik-detik akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tatkala semakin parah sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun memasukkan kedua tangannya ke dalam sebuah bejana yang berisi air, kemudian mengusapkannya ke wajahnya. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam setelah mengusapkan air tersebut ke wajahnya, La ilaha illallah, sungguh yang namanya kematian memiliki sakarat, yaitu kesusahan dan kesusahan. Beliau sendiri sampai payah keadaannya, sampai perlu untuk mengusapkan air ke wajahnya tatkala datang kepada beliau sakaratul maut. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat yang lain, Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nufikha fis-sur, Zalika yaumul wa'id, dan pada hari itu ditiuplah trompet sangkakala oleh Israfil untuk membangkitkan manusia dari kuburnya, dan masing-masing akan bangkit dengan keadaan amalannya, sesuai dengan kadar amalannya. Tidak ada lagi waktu untuk berusaha. Tidak guna pula di hari itu untuk menyesali apa yang dulu ia lewatkan ketika di dunia. Kemudian kata Allah, Zalika yaumul wa'id, inilah hari yang diancamkan kepada kalian, namun kemudian kalian tidak memperhatikan ancaman tersebut. Dan waktunya sudah dekat. Bukan merupakan waktu yang lama lagi bagi Israfil untuk meniup sangkakala tersebut. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Tirmizi, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa an'um wa sahibul qarn qad iltaqamal qarn wa hana jabhatah yasma' mata yu'mar fayanfuh." Bagaimana mungkin aku bisa menikmati dunia ini
Sementara malaikat pemegang terompet telah meletakkan terompet di mulutnya sambil ia menundukkan keningnya. Kemudian bersiap-siap untuk mendengar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan ia diperintahkan sehingga ia pun akan meniup terompetnya. Telah diletakkan oleh malaikat tersebut di mulutnya. Dan ia telah bersiaga untuk mendengarkan kapan saja ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniup terompet tersebut. Nabi SAW mengatakan, Kaifa an'am, bagaimana mungkin aku bisa bernikmat-nikmat di dunia ini? Bagaimana mungkin aku bisa santai di dunia ini sementara malaikat telah siap untuk meniup trompetnya? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan pada hari itu datanglah setiap jiwa. Setiap orang akan dibawa oleh dua orang malaikat, sa'iq wa syahid. Yang satu malaikatnya sebagai penuntunnya ke padang mahsyar, dan yang satunya adalah sebagai saksi untuk mempersaksikan, menjadi saksi bagi dirinya atas semua yang telah ia amalkan ketika di dunia. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kemudian malaikat tersebut mengatakan kepada orang tadi, sungguh engkau dahulu di dunia lalai dari perkara ini. Engkau telah melalaikan dan melupakan harimu saat ini. Engkau menganggap dirimu seolah-olah tidak akan bertemu lagi dengan kami, tidak akan dibangkitkan dan dijumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau sepelekan perjumpaanmu hari ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau pun tidak mempersiapkan dirimu dengan baik, seolah-olah engkau tidak yakin akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'ak. Maka pada hari ini kami buka tirai dan penutup yang dahulu menutupi mata hatimu, yang membuatmu lalai. Hari ini engkau akan melihatnya dengan terang. Dan hari ini penglihatanmu akan sangat tajam dikarenakan semuanya telah terjadi di hadapanmu. Hari ini engkau akan melihat azab dengan mata kepalamu sendiri. Dan sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan pada hari ini. Tatkala mata hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat dengan kepala kita sendiri, mata kepala kita sendiri, bagaimana di hadapan kita azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala di dunia, mungkin kita akan meremehkannya dan menganggapnya sebuah perkara yang tidak meyakinkan, ataupun jauh dari kemungkinannya untuk terjadi, ataupun dengan sebab-sebab yang lainnya, sehingga kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari tersebut. Hari tatkala kita digiring oleh dua malaikat, yang satu menuntun kita ke padang mahsyar, dan yang satu akan menjadi saksi bagi kita untuk kita mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat di dunia maupun nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah waffiq ulata umurina likulli khairin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillah.